Dalam alur cerita One Piece ternyata ada koneksi antara sosok Im Sama, Nika, dan juga suku raksasa yang menjadi jawaban bagi misteri di dunia tersebut. Dunia One Piece penuh dengan berbagai misteri yang masih belum terjawab hingga sekarang. Salah satunya adalah tentang sejarah atau apa yang terjadi pada masa lalu. Yang menarik adalah terdapat sebuah teori yang menyebutkan tentang adanya koneksi antara Im Sama, Nika, dan para suku raksasa. Ada banyak tempat-tempat menarik yang muncul dalam cerita One Piece terinspirasi dari lokasi asli di dunia nyata. Salah satu tempat eksotis dan menarik tersebut adalah Florian Triangle yang terinspirasi dari segitiga Bermuda. Dalam cerita One Piece, Florian Triangle adalah sebuah wilayah yang gelap tanpa matahari karena selalu tertutupi oleh kabut yang sangat tebal. Selain tertutupi oleh kabut tebal dan gelap, yang lebih mengerikan adalah wilayah tersebut dipenuhi oleh makhluk-makhluk misterius, bahkan monster. Para fans sendiri sudah banyak menghadirkan teori tentang monster-monster yang ada di wilayah tersebut. Ini adalah salah satu teori tentang Florian Triangle dan para monster itu, di mana kemungkinan bayangan monster di sana adalah bayangan dari pasukan suku raksasa yang dikurung. Sejauh ini, memang belum banyak informasi yang diketahui mengenai Florian Triangle. Namun melihat petunjuk tadi rasanya memang cukup masuk akal. Oda Sensei sendiri mungkin akan mulai menghadirkan cerita asal-usul tersebut ketika cerita tentang suku raksasa menjadi tema utama dalam arc One Piece selanjutnya. Dalam hal ini, para suku raksasa memiliki koneksi dengan dua sosok penting di seriesnya, yaitu Nika dan juga Im Sama. Mungkin inilah mengapa kemudian Im Sama nampak sangat terkejut ketika dia melihat Luffy menggunakan topi jerami yang mirip dengan yang ada di Mary Joyce. Ini juga yang mungkin jadi alasan mengapa Dory dan Brogy beserta bajak laut raksasa kemudian datang ke Pulau Egghead untuk membantu Luffy, setelah mereka mengetahui jika Luffy adalah reinkarnasi dari Nika seperti yang diperlihatkan dalam chapter 1106. Lalu seperti apa peran kedepannya dari koneksi Im Sama, Nika, dan suku raksasa tersebut? Jawabannya adalah Luffy dan Im Sama kemungkinan akan membebaskan para suku raksasa yang dikurung di Florian Triangle. Dalam ceritanya sendiri, terdapat sebuah ramalan mengenai kebangkitan Will of D atau tekad D. Menurut teori huruf D tersebut, bisa diartikan sebagai daun alias kebangkitan. Im Sama dan Nika kemungkinan besar akan kembali bertemu. Mereka berdua kemudian akan membuka 3 gerbang besar yang ada di Florian Triangle. Pertemuan yang mereka lakukan akan terjadi saat gerhana yang kemudian disusul oleh matahari terbit. Menurut beberapa teori yang menarik, Joy Boy sebenarnya merupakan titel dari orang yang memegang atau menjadi perwakilan dari tekad Nika untuk membebaskan para suku raksasa. Tekad dari para suku raksasa adalah selalu membawa kebahagiaan atau biasa disebut joy dan kebebasan bagi seluruh dunia. Caranya adalah dengan menggunakan pasukan suku raksasa. Mereka kemungkinan akan menghancurkan Red Line dan menghadirkan satu laut yang bebas dan tanpa sekat di mana semua organisme dan makhluk bisa hidup bersama-sama. Namun Im Sama akan menolak untuk mewujudkan ide tersebut karena dia tahu betapa berbahayanya pasukan suku raksasa. Maka dari itu, dia akan menghentikan Luffy dengan segala cara. Sejauh ini, para fans masih penasaran dengan siapa sebenarnya musuh utama dalam cerita One Piece. Meskipun sebagian besar menganggap Im Sama dan World Government adalah musuh utama di seriesnya, namun musuh utama sebenarnya adalah Blackbeard. Menurut teori, Luffy akan bertemu dengan Im Sama dan membuka gerbang di Florian Triangle dan membebaskan para pasukan suku raksasa. Untuk bisa memerintahkan para pasukan suku raksasa tersebut, mereka akan membutuhkan ketiga senjata kuno. Lalu, apa yang akan mereka lakukan dengan para pasukan suku raksasa tersebut? Ada dua hal atau dua cara untuk memanfaatkan kekuatan mereka. Yang pertama adalah menghancurkan Red Line demi menyatukan seluruh dunia di cerita One Piece. Selain itu, yang kedua adalah memanfaatkan mereka untuk menguasai dunia secara paksa. Namun Luffy tidak akan mewujudkan mimpi yang kedua melainkan yang pertama. Sedangkan untuk tujuan yang kedua akan coba diraih atau diwujudkan oleh Blackbeard yang memang diketahui memiliki tujuan untuk berkuasa dan menjadi penguasa dunia. Apakah Blackbeard akan mampu melakukannya? Kita nantikan saja ya guys.